Yuk ketemu lagi sama aku di La Hermit. Dan sebelum memulai jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan hari ini dipilih kartu lagi ya, episode ke kalau nggak salah 32. Aku akan membacakan kapan kalian ketemu si dia atau jodoh kalian atau pasangan kalian. Kapan ya ini ya, kalau dulu kan berapa waktu lalu tuh di mana gitu. Seingat saya ya. Ya, kita lihat ya di sini seperti biasa ada 3 pilihan kristal dan aku cuma mau bilang kalau ini merupakan reading hiburan, jadi belum tentu resonate ke semua orang. Atau mungkin kamu pun belum tentu resonate, tapi kalau misalnya reading ini ada di beranda kamu, mungkin aja pesannya buat kamu. Tapi kalau misalnya nggak resonate, aku akan kembali bilang mungkin aja nanti ada di episode selanjutnya, atau kamu bisa cek episode yang lain. Seperti biasa nih ada 3 pilihan ya, pilihan kristal. Ada moonstone, ada goldstone, sama ada fluorite. Kalian bebas pilih mana aja, bisa moonstone goldstone, bisa goldstone fluorite, atau fluorite moonstone, goldstone moonstone, pokoknya bebas lah. Atau bisa pilih ketiganya juga nggak masalah. Kalau udah aku kasih waktu ya 5 detik untuk memilih. Kalau udah, aku singkirkan dulu ya goldstone dan fluorite-nya. Halo Moonstone, ini bacaan kalian. Kapan kalian bertemu jodoh? Kapan kita berjumpa lagi? Lagu siapa itu ya? So, kita akan lihat kapan kalian akan bertemu jodoh. Tapi di sini aku nggak bisa bilang ya, maksudnya tanggal berapa dan lain-lainnya, karena belum tentu itu tepat kan. Oh, ada Page of Cups. The Page of Cups. The Magician. Oke. Oh ya, ini deck baru aku. Ada Two of Wands, karena kartunya lumayan gede dan tebel, jadi astaga susah juga sih untuk shuffle. Oke, ada Hermit ya, Page of Cup, The Magician, Two of Wands, sama Hermit. Kita lihat dulu ya, kapan kalian ketemu jodoh kalian. Di sini ada Page of Cups. Kita bisa lihat kapannya. Sebenarnya dia itu sudah ada di sekitar kalian. Kalau kapannya, tinggal kalian melihat dan merasakan dengan radar kalian ya. Dan si sosok ini atau orang ini di The Magician itu adalah sosok yang memang serba bisa sih. Sering bantuin kamu juga, dan dia ada di antara circle kalian di Two of Wands. Tapi memang sosoknya ini atau orangnya ini lebih sedikit bicara banyak aksi sih, bukan kebalikannya gitu. Jadi pada kesimpulannya, jodoh kalian itu udah ada di dekat kalian, dan dia orang atau sosok yang memang punya segalanya atau serba bisa, dan dia adalah salah satu dari circle kalian. Tapi memang orangnya pendiam sih, jadi kesannya kayak, kalau dibilang cupu enggak,
cuman lebih ke kayak pendiam, sampai orang pun nggak tahu dia naksir siapa, padahal sebenarnya dia suka dengan kamu dan dia sedang mencari waktu yang tepat. Kapan itu waktu yang tepatnya? Kalau dari Once di sini mungkin beberapa bulan lagi ya, dia akan menyatakan perasaan atau mungkin akan lebih dekat dengan kamu. Yuk mari kita lihat oracle-nya kayak Oppo ini. Kita lihat nih kayak apa nih oracle-nya. The Page Right Activist sama Kitty Corleone. Gimana sini bacanya? Oke, kita lihat ya. The Page Right Activist, dare to escape your prison of platitude. Dare to escape your prison of platitude. Intinya sih kalau misalnya mau bikin dia tahu suka sama kita apa enggak, carilah apa yang dia suka. Tadi pasti kan heran kan, kok tumben sih lu yang suka itu, biasanya kan lu nggak suka. Itu pasti dia heran dan mulai mikir. Sama Kitty Corleone, apa sih bacanya nih? Kitty Corleone, inspire royalty through fear. Intinya sih jangan takut ya kalau misalnya sama dia. Kalau misalnya ditanya kapan ya ketemu jodoh kalian, ya paling beberapa bulan lagi sih, karena memang sebenarnya dia itu udah ada, dia itu juga dari circle kalian, dia emang orang yang mungkin udah punya segalanya dibanding circle kalian yang lain, teman-teman kalian yang lain. Cuman memang dia terkesan cuek aja. Makanya kalau misalnya mau tahu dia suka apa enggak dan kalian temunya kapan, kalian bisa ini loh, apa namanya, wujudnya gini, keluar dari zona nyaman kalian. Kadang-kadang harus ambil risiko sih supaya kita tahu apakah sih dia suka sama kita apa enggak. Dan jangan takut sama apa yang belum tentu terjadi. Oke, aku rasa itu dulu untuk file 1. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 2. Hai pemilik file 2 Goldstone, ini bacaan kalian ya. Kapan kalian ketemu jodoh? Udah aku kembaliin batunya ke meja. Kapan kalian ketemu jodoh? Ush. Three of Wands, Ace of Wands, the Moon, Eight of Wands. Oke. Ush. Kena ini. Oke, kita ini ya, kita buka ya. Kapan kalian bertemu jodoh kamu? Three of Wands. Kalau kamu ingin bertemu dia, kamu harus menemui dia lebih dulu. Ini kayaknya yang milih ya pasangan yang LDR deh. Sepertinya sih, saya nggak tahu benar apa enggak, tapi yang pasti kalau dari kartu, kalau memang kamu ingin ketemu dia, kapannya ya kamu harus pergi dulu dari zona nyaman kamu. Kalau misalnya kamu single, kamu bisa pergi ke traveling, bukan pergi ke traveling sih, udah pergi ke suatu tempat yang kamu suka atau kena mimpi gitu. Mungkin jodoh kamu tuh ada di sana. Kalau bisa sesegera mungkin ya. Kalau misalnya udah ada uang atau dananya, udah langsung
cabut, pergi, temui dia. Dan kalau yang LDR, ya silakan temui dia dimanapun dia berada. Yang dengan catatan ya udah ada dananya juga dong. Oke, sama Ace of One di sini, jodoh kamu adalah orang atau sosok yang jauh sih. Saya nggak tahu ini jauhnya semana ya, tapi yang pasti sosok ini ada di daerah yang banyak awan ya, atau mungkin di daerah dingin ya. Bisa jadi ini di Indonesia ataupun di luar negeri, I don't know, tapi yang pasti ada daerah dingin yang memang ada pegunungan juga ya, mungkin di Switzerland barangkali, di Swiss ya mungkin ya. Ya kalau memang jodoh kamu di Swiss, saya aminin aja, saya bantu doa, kabar-kabar aja ya kalau misalnya bener kamu ketemu orang Swiss gitu, atau ketemu bule Swiss, I don't know. Tapi ya pokoknya saya akan mendoakan yang terbaik untuk kalian. Dan the moon di sini, kamu hanya perlu untuk keluar dari ketakutan kamu sendiri. Jangan terpaku oleh ilusi masa lalu. Mungkin diantara sebagian kalian ya, kalian itu memang pernah disakiti oleh seseorang gitu kan, tapi bikin kalian tuh jadi trauma. Padahal sebenarnya di kehidupan itu nggak ada yang namanya nggak saling menyakiti, sadar atau tidak sadar. Dan untuk sekarang dicobalah untuk memulihkan diri dulu lah, keluar dari apa yang kamu takutkan padahal belum tentu terjadi. Dan 8 wands di sini atau Eight of Wands ini mencerminkan kalau sebenarnya jodoh kamu tuh bukan cuma satu calonnya, maksudnya kayak ya di tempat itu juga, cuman bukan berarti ketemu satu orang aja. Mungkin dia itu kayak bawa satu paket gitu ya jodohnya. Bisa jadi dia duda muda atau anaknya lah ada, atau keluarganya ada, atau mungkin jangan-jangan sandwich generation. Tapi ya so far mungkin itu jodoh kamu sih. Kan saya udah bilang di sini ya, di kartu ini, di Ace of Wands ini ada kemungkinan jodohnya itu tinggal di dataran tinggi, tinggal di daerah dingin. Bisa jadi di Indonesia, di daerah pegunungan Asia ataupun Eropa, itu sih. Dan kalau misalnya kamu mau ketemu dia, ya kamu harus menyiapkan diri dulu untuk pergi ketemu dia. Jangan takut lah pokoknya untuk keluar dari ilusi kamu. Yuk, mari kita lihat oracle-nya ya. Mari kita lihat oracle-nya. Ada the show cat. The show cat keluar lagi ya. Ada Monsieur Bernardo. Oke, kalau kamu sudah berhasil ketemu dia, kamu akan diperlakukan seperti putri, atau mungkin malah diratukan meskipun belum ada ikatan. Apalagi kalau udah ada ikatan, pokoknya gini kan, you are the princess, we are the tiara. Terus love might be just over the next garden fence. Ya bisa jadi ketemunya itu di saat cuaca lagi cerah gitu sih. Jadi kesimpulannya, kamu akan ketemu dia kalau kamu udah mampu berkelana sendiri dan membuka hati kamu. Karena orang ini orang baru juga sih. Dan sesegera mungkin kamu harus menemui, pokoknya kalau udah ada dana, entah bulan apapun itu, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, atau mungkin 1 bulan lagi, pergilah ke tempat yang benar dingin. Entah di Indonesia, entah di Asia lain, entah di Eropa, pokoknya pergi ke daerah yang dingin. Bisa Swiss, bisa, kalau pokoknya yang daerah dingin lah, bisa Swiss kayak, bisa yang
pegunungan gitu juga boleh, tapi ya jangan pegunungan Alpen juga. Lu mau ngapain ke sana gitu, ke Alpen atau Everest. Dan kamu juga harus keluar dari ilusi kamu sendiri, karena kemungkinan yang datang itu juga banyak, bukan cuma satu. Nggak berhasil sama misalnya yang ini, itu nanti ada lagi tapi tetap di tempat itu juga gitu loh. Dan kalau misalnya udah berhasil, kamu akan mendapatkan benefitnya, diperlakukan seperti putri, dan dia juga akan membuat kamu seperti taman, merawat kamu gitu, seperti taman yang indah. Oke, aku rasa itu dulu ya untuk file 2. Semoga kalian cepat ketemu si dia. Dan kalau saya lihat, ya memang daerahnya daerah dingin sih. Saya nggak tahu itu di mana, apakah masih tetap di Indonesia, di Asia. Mungkin aja kalian ketemu jodohnya orang Korea atau orang Jepang yang emang tinggal di daerah pegunungan yang dingin gitu loh. Oke, aku rasa itu dulu. Terima kasih udah menonton. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 3. Halo Fluoride, ini pilihan kalian ya. File 3, kapan kalian ketemu jodoh atau si dia? Mari kita kembalikan dulu. Mari kita kembalikan. Ush, udah loncat aja dia. Ada Wheel of Fortune. Pile 3, the Five of Pentacle, ada the Sun, sama Four of Pentacle. Wheel of Fortune. Oke. Di sini aku lihatnya kapan kalian ketemu si dia. Ya, kalau mau ketemu, kalian pulihin dulu masa lalu kalian. Dan kalau misalnya yang udah jadian atau pacaran, kalian juga harus menyelesaikan masa lalu masing-masing supaya tahu apakah kalian berjodoh atau enggak. Terus ada Five of Pentacle, dan kemungkinan juga si dia ini kalau misalnya yang single ya masih berusaha untuk memantaskan diri dulu di luar sana karena kondisinya juga lagi nggak memungkinkan di sini. Kalau misalnya yang udah jadian dan memang hubungannya baik-baik aja, ya kalian tinggal fokus ke hubungan selanjutnya, fokus ke urusan yang lebih serius lagi sih untuk The Sun ini. Sama the Four of Pentacle, bukan the sih, ada Four of Pentacle di sini. Kalian hanya perlu untuk memanage lagi apa yang kalian perlukan, misalnya dari finansial, kesehatan mental, dan lain-lain. Pokoknya harus di manage. Jadi kesimpulannya, apakah kamu akan bertemu jodoh? Kalau bisa dibilang ketemu, ya ketemu. Kapan? Kalian harus memulihkan dulu masa lalu kalian, harus beres dulu urusan masa lalu, baru kalian bisa bertemu dia. Begitu juga dengan dia yang sedang membereskan masa lalunya, karena kondisi sekarang untuk menjalin hubungan juga lagi nggak memungkinkan. Dan kalau misalnya yang kebenaran atau kebetulan hubungannya baik-baik aja, kalian bisa tinggal fokus ke urusan selanjutnya, ke hubungan yang lebih serius lagi, mau dibawa kemana. Dan untuk yang memang masih perlu dalam manajemen mental health atau kesehatan jiwa, finansial, dan lain-lain, itu nggak apa-apa sambil berjalan aja. Yang pasti untuk sekarang, pulihkan dulu masa lalu kamu, beresin dulu urusan masa lalu kamu. Jangan mencari pasangan atau berharap pasangan kalau kamu sendiri belum pulih,
Karena bukan berarti ketika kita punya pasangan pulih itu akan terjadi sendirinya. Nggak bisa, pasangan itu bukan caregiver kamu, apalagi profesional. So mari kita lihat oracle-nya apa sih. Ada Grimalkin, never try to predict the outcome of a relationship. You may be disappointed. The Hairless Kitty, beauty is in the eye of the breeder. Oke. Kalau di sini oracle-nya, jangan coba-coba untuk memprediksi apa yang terjadi dalam hubungan. Mungkin kamu akan kebingungan. Ya pada intinya gini, kalau kalian mau cepat ketemu jodoh, udah jangan terlalu berandai-andai, fokuskan diri kamu. Dan kalau misalnya kamu udah fokus, makanya kan ada beauty is in the eye of the breeder. Kalau kamu udah fokus, kamu baru bisa melihat dia udah ada di sekitar kamu atau belum. Jadi kesimpulannya, perbaikilah dan pulihkan dulu dirimu. Dan kalau misalnya untuk yang udah selesai masa lalunya, kalian bebas deh tinggal masuk ke hubungan serius atau memang disudahi. Dan kalau misalnya yang masih perlu manajemen finansial, manajemen mental dan lain-lain, pokoknya dilatih dulu lah sebelum ketemu dia. Jangan sampai berandai-andai dan pada akhirnya kecewa. Gitu sih. Oke, aku rasa itu dulu untuk file 3. Terima kasih udah menonton. Semoga episode kali ini juga banyak yang nonton dan banyak komen juga. Mungkin kalau misalnya ada request, kalian bisa komen ya di kolom komentar, atau nanti aku bikin lagi kayak biasa di tab komunitas. Oke, aku rasa itu dulu. Terima kasih udah menyaksikan episode 32. Bye bye.